Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwati sekalian, thalabul ilm, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan pembahasan kitab Syarhus Sunnah lil Muzani yang saya diberi amanah oleh Ustadz Ujang Rahmat Saleh Ginanjar. Beliau berhalangan untuk menyampaikan, maka saya diamanahkan untuk melanjutkan pembahasan kitab Syarhus Sunnah lil Muzani. Syekh Al-Imam Al-Muzani mengatakan, fa innaka sa'altani an udiha laka minas sunnah. Maka sesungguhnya engkau sa'altani telah meminta kepadaku an udiha laka minas sunnah, untuk menjelaskan kepada engkau yang berkaitan dengan sunnah. Jadi di awal muqaddimah yang sudah disampaikan oleh Ustadz Ujang ya, yaitu Al-Imam Al-Muzani memulai kitabnya dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Asamanallahu wa iyyakum bittaqwa wa waffaqana wa iyyakum limuwafaqatil huda. Amma ba'du. Kemudian baru menyampaikan Al-Imam Al-Muzani melanjutkan dengan fa innaka sa'altani. Kalau saya lihat ya dari kitab atau tulisan yang ditulis oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullah dalam Syarhus Sunnah ini, beliau menjadikan muqaddimah, sedikit muqaddimah untuk menjelaskan isi. Kenapa saya katakan demikian ya? Karena di sini ada kalimat amma ba'du ya. Kalau kalian mendengar kalimat amma ba'du atau melihat tulisan ya dalam kitab, amma ba'du itu adalah fasilun baina muqaddimatin ila kalamin ya. Jadi
Amma ba'du itu adalah batas antara muqaddimah dengan isi perkataan. Jadi amma ba'du setelahnya fa innaka sa'altani. Maka sesungguhnya engkau, ya, fa innaka sa'altani. Sesungguhnya engkau, ya. Kemudian ada riwayat, ya, ada ziyadah setelah itu enggak langsung sa'altani. Fa innaka aslahakallah sa'altani. Ya. Jadi Al-Imam Al-Muzani mengatakan, ya, setelah amma ba'du fa innaka, ya, maka sesungguhnya engkau. Siapa engkau itu? Siapa engkau itu? Ya syabab. Engkau itu maksudnya adalah orang yang mengirim surat kepada Al-Imam Al-Muzani. Surat ini berisikan permintaan untuk menjelaskan as-sunnah, menjelaskan kaidah-kaidah as-sunnah yang ini diminta langsung, ya, kepada Syekh Al-Imam Al-Muzani. Jadi penulisan, ya, kitab Syarhus Sunnah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Muzani ini ada sebabnya, ada latar belakang, ya. Kenapa Syekh Al-Imam Al-Muzani menulis kitabnya yang bernama Syarhus Sunnah, ya. Jadi latar belakangnya atau sebab, ya, penulisan ini adalah ada sekumpulan orang, ya, yang berkumpul, kemudian mereka membicarakan, ya, para ulama yang mengajarkan mereka. Mereka membicarakan, ya, fikrahnya Al-Imam Malik. Mereka membicarakan, ya, fikrahnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Mereka membicarakan fikrahnya Al-Imam Ats-Tsauri dan seterusnya. Hingga, ya, mereka membicarakan, ya, seorang ulama bernama Al-Imam Al-Muzani. Ya, kemarin sudah dijelaskan biografinya Al-Imam Al-Muzani. Beliau, ya, seorang ulama bermazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan beliau juga dalam riwayatnya, ya, dalam tarjamahnya, biografi beliau, ya, adalah seorang ulama yang gemar memandikan jenazah. Dan Al-Imam Asy-Syafi'i jenazahnya dimandikan oleh Al-Imam Al-Muzani, ya. Kebetulan, ya, beliau juga memandikan jenazahnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ini biografinya sudah dijelaskan oleh Ustadz sebelumnya, ya. Maka, ya, ketika beliau itu, ya, dibicarakan, ya, kalimat atau nama beliau disebut Al-Imam Al-Muzani ini fikrohnya begini, fikrohnya begitu. Ada satu orang, ya, yang menyangkal, seorang yang menyangkal bahwasanya Al-Imam Al-Muzani ini berada di atas, ya, jalan sunnah. Ya, dengan mereka memperhatikan bahwasanya Al-Imam Al-Muzani ketika membicarakan masalah, ya, takdir, ya, ini agak sedikit menyimpang. Ya, ada penyimpangan dalam pembahasan, ya, masalah takdir menurut Al-Imam Al-Muzani. Kemudian ketika berdebat Al-Imam Al-Muzani dikatakan bahwasanya Al-Imam Al-Muzani ini, ya, ketika berdebat dia menggunakan dalil qiyas. Ya, dari pembicaraan ini sehingga ada seseorang yang membuat surat, ya, membuat surat dikirim kepada Al-Imam Al-Muzani agar Al-Imam Al-Muzani membalas surat tersebut. Maka balasan surat tersebut, balasan risalah tersebut dinamakan dengan Syarhu As-Sunnah atau Aqidatu Al-Imam Al-Muzani, ya. Maka ini menjadi nama kitab yang sangat, ya, digandrungi, yang sangat terkenal, ya, dari kalangan para ulama. Maka beliau mengatakan, ya, fa innaka sa'altani, maka sesungguhnya engkau Engkau itu tadi siapa? Orang yang mengirim surat.
sesungguhnya engkau sa'altani an udhihalaka minas sunnah. Engkau, ya, kemudian ada kalimat aslahakallah. Ini adab, ya, seorang ulama, ya. Ulama-ulama zaman dahulu itu sangat memperhatikan kemaslahatan umat. Bahkan orang yang mencelaknya sekalipun, ya, orang yang memberikan kritikan sekalipun, dibalasnya dengan doa. Ini harus kita budayakan sebagaimana mereka berbudaya seperti itu. Mereka terbiasa ketika dikritik dibalasnya dengan doa. Ini adalah suatu kemuliaan. Maka kita harus membiasakan ketika saudara kita mencela kita atau saudara kita membuat hal yang kita itu tidak suka, kita balas dengan apa? Dengan doa. Al-Imam Al-Muzani juga demikian, ya. Fa innaka aslahakallah. Apa arti aslahakallah? Semoga Allah memperbaiki Anda. Semoga Allah memberikan perbaikan kepada diri Anda. Ini doa. Ya. Ini kebiasaan para ulama. Dan yang saya rasakan, yang saya lihat memang budaya ini juga masih ada di orang-orang baik di lingkungan Arab itu ada. Ya. Jadi kalau ada orang yang disakiti dengan perkataan ataupun perbuatan, dia balasnya dengan doa. Saya pernah, ya, mungkin orang ini merasa tersakiti hatinya, orang Arab gitu kan. Ya, ketika saya bicara sesuatu mungkin menyakiti hatinya, tapi dia membalasnya dengan apa? Allah yahdik. Apa sebab? Allah yahdika. Apa artinya? Semoga Allah memberi petunjuk, memberi hidayah kepada kamu. Coba kalian kalau misalkan ada yang, ya, disakiti hatinya atau disakiti dengan perbuatan maupun dengan perkataan, ya, kembalikan dengan doa. Ya, Allah yahdik, Allah aslahakallah, ya, seperti Al-Imam Al-Muzani rahimahullah. Al-Imam Al-Muzani mengatakan fa innaka sa'altani an udhihalaka minas sunnah. Ya, sesungguhnya engkau, semoga Allah memperbaiki Anda, ya, telah meminta kepadaku untuk menjelaskan, ya, hal-hal yang berkaitan dengan sunnah. Maka beliau melanjutkan, amron tusabbiru nafsaka ala tamassuki bihi. Yang penjelasan ini, ya, yang dapat membuat jiwa Anda bersabar dalam berpegang teguh dengannya. Ya. Jadi Al-Imam Al-Muzani, ya, sebentar lagi akan menjelaskan dengan penjelasan as-sunnah, ya, penjelasan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang ini langsung dijelaskan oleh Al-Imam Al-Muzani, ya, bahwasanya penjelasan ini mampu untuk membuat jiwa Anda, ya, sabar untuk berpegang teguh dengan sunnah tersebut. Wa tadra'u bihi 'anka syubhal aqawil. Dan penjelasan ini mampu menolak, ya, perkataan-perkataan syubhat, ya, yang ada pada diri Anda. Ya. Kemudian wa zaigha muhdatsatidz dhalin. Dan penjelasan sunnah ini bisa menolak penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan hal-hal yang baru. Ya, segala suatu hal yang baru, ya, orang-orang sesat yang melakukan hal-hal yang baru dalam ajaran agama, dalam ajaran Islam. Wa qad syarahtu laka minhajan mudihan. Kemudian dia mengatakan wa qad syarahtu laka minhajan mudihan. Dan sebentar lagi, ya, kalimatnya qad syarahtu. Ya, qad syarahtu itu biasanya kalimat qad itu kan adalah apa? Taukid, ya. Kalimat untuk mentaukidkan, untuk menguatkan perkataan setelahnya.
Kemudian kalimatnya syarahtu. Syarahtu itu adalah fi'il apa? Fi'il madhi. Kalau ada qad, kemudian setelahnya fi'il madhi, biasanya maknanya adalah dalam waktu yang sudah lewat, yang sudah lampau. Tapi ini ada dua ya penjelasan ini. Bisa terjadi memang penjelasannya adalah wa qad syarahtu, dan sungguh aku telah menjelaskan kepada engkau. Wa qad syarahtu laka, aku telah menjelaskan kepada engkau. Atau bisa jadi makna yang kedua. Apa coba? Sebentar lagi ya, sebentar lagi saya akan menjelaskan kepada Anda. Ya. Jadi wa qad syarahtu laka artinya apa? Bisa jadi artinya saya sudah menjelaskan kepada Anda. Yang satu lagi artinya apa? Dan sebentar lagi saya akan menjelaskan kepada Anda. Loh kok begitu Ustaz? Kalau kita mendengar sebelum sholat fardu itu kan, qad qamatis sholah. Itu ada qad, ada qomat. Ya kan? Ada qad, qomat. Qad itu ya apa namanya? Sesuatu yang menjelaskan ya sebagai penguatan fiil setelahnya. Kemudian qomat fiil madhi. Ya. Dalam artian ketika muadzin mengatakan qad qamatis shalah, bukan berarti ya salatnya itu sudah didirikan, sudah selesai, bukan. Artinya apa? Qad qamatis shalah, sebentar lagi salat akan didirikan. Ya, makanya di sini Syekh Al-Imam Al-Muzani mengatakan wa qad syarahtu laka minhajan mudihan. Sebentar lagi saya akan menjelaskan kepada Anda ya metode pemahaman yang sangat jelas, mudihan. Tentang apa? Tentang sunnah. Sebentar lagi akan disampaikan oleh Al-Imam Al-Muzani. Loh, kok harus mesti dijelaskan begitu? Padahal Islam itu sudah sangat jelas, terang benderang. Penjelasannya sudah sangat jelas. Tapi Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ya akan menjelaskan sebentar lagi. Ya, mungkin ada orang yang mengirim surat kepadanya menginginkan penjelasan yang lebih ya terkait pemikiran beliau, maka akan dijelaskan sebentar lagi. Padahal Islam itu sudah dijelaskan secara terang benderang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, taraktukum alal bayda, ya, lailuha kanahariha, la yazighu anha ba'di illa halikun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda menjelaskan ya bahwasanya taraktukum alal bayda, ya, qad taraktukum alal bayda, aku sudah meninggalkan kepada kalian ya sebuah penjelasan yang sangat terang benderang penjelasannya. Ya, bayda itu diambil dari kata apa? Abyad, putih. Putih itu terang apa gelap? Terang ya. Jadi penjelasan itu sudah terang seperti warna putih. Islam itu sudah jelas dijelaskan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau wafat. Sangat jelas sekali. Qad taraktu fikum alal bayda. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya menyampaikan sebuah perumpamaan, lailuha kanahariha. Ya, seperti seumpama lailuha kanahariha, ya, malamnya seperti siangnya. Saking apanya? Saking terang benderangnya, saking jelasnya ajaran Islam itu yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau mengatakan terangnya, ya, saking terangnya malamnya seperti
seperti siangnya. Malam itu gelap apa terang? Malam itu kan gelap, ya. Tapi saking terangnya penjelasan ajaran Islam itu, seolah-olah malamnya itu seperti siang. Kalau malamnya adalah seperti siang, bagaimana siangnya? Ya, sangat terang. Ya, jadi tidak ada hal-hal yang disembunyikan dalam ajaran Islam, sudah sangat jelas. Ya. Maka Rasulullah mengatakan, la yazighu anha ba'di illa halik. Ya, tidak ada seorang yang melakukan penyimpangan darinya, dari syariat yang udah jelas itu, setelah sepeninggalanku, illa halik, kecuali dia akan binasa. Ini menjelaskan bahwa, ya, Al-Imam Al-Muzani menyampaikan dan terus menyampaikan sampai benar-benar terang benderang, sampai benar-benar umatnya itu memahami penjelasan daripada as-sunnah. Maka beliau mengarang kitab ini. Lam alu nafsi wa iyyaka fihi nusha. Ya, Al-Imam Al-Muzani mengatakan, ya, hal ini tidak luput, ya, dari bahwasanya saya melakukan nasihat ini diperuntukkan untuk diri saya dan untuk orang lain. Jadi kalimatnya adalah, ya, Al-Imam Al-Muzani menyampaikan ini sebagai nasihat. Nasihat yang disampaikan sepenuh hati. Ya, nasihat yang disampaikan dengan penuh ketulusan, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kecintaan. Tidak ada rasa balas dendam dari Imam Al-Muzani. Jadi mengarang kitab ini tujuannya membalas surat itu, bukan membalas dengan tujuan untuk hal-hal yang penuh dendam, tidak. Tapi benar-benar menjadi sebuah nasihat. Ya. Lam alu nafsi wa iyyaka. Ya, jadi Al-Imam Al-Muzani menasihati untuk dirinya sendiri dan juga, ya, untuk kamu, wahai orang yang menuliskan risalah, mengirim surat kepadaku, kata Imam Al-Muzani. Bada'tu fihi bihamdillah zir rusdi wat tasdid. Maka Al-Imam Al-Muzani mengajarkan kepada kita, ya, beliau memulai tulisannya bada'tu bihamdillah. Beliau menjelaskan, ya, sekali lagi, mengutamakan pujian terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau orang yang selalu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia selalu bersandar, ya, bahwasanya keberhasilan beliau menulis penjelasan akidah beliau dengan kitab yang judulnya adalah Syarhus Sunnah ini, ya, semuanya tidak lepas dari sandaran beliau terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya beliau memuji Allah, ya, beliau memulainya dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zir rusdi wat tasdid. Beliau memuji Allah, ya, menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah lah yang memiliki apa? Memiliki petunjuk. Ya. Jadi tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberikan petunjuk sehingga beliau, ya, Al-Imam Al-Muzani rahimahullah mampu menulis dari awal sampai terakhir, ya, menjelaskan akidah beliau. Wat tasdid, dan Allah lah yang memiliki pengokohan terhadap kebenaran. Jadi dikokohkan, ditegakkan kebenaran itu, ya, dengan adanya tulisan Imam Al-Muzani yang menjelaskan akidah beliau yang tidak luput dari pengokohan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadapnya. Kemudian beliau mengatakan, alhamdulillah ahaqqu man dzukir wa aula man syukir. Kemudian beliau memulai dengan alhamdulillah, ya. Memulai segala sesuatu dengan alhamdulillah. Ini jadi pelajaran bagi kita. Ketika kita memulai sesuatu, selalu mengucapkan alhamdulillah. Bahkan bukan hanya ketika kita memulai sesuatu, ya, di setiap keadaan.
ketika keadaan kita ya sesuatu yang kita senangi, kita ucapkan alhamdulillah. Atau keadaan kita ya yang mungkin keadaannya kita benci, kita juga mengucapkan dengan alhamdulillah. Ada sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Beliau ya, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam memperhatikan suaminya, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu ya selalu mengucapkan alhamdulillah. Ya. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan iza atahu yusirruhu yasurruhu, ya, ketika datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang menggembirakan Rasul, qala, maka dia mengatakan apa? Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Makanya antum kalau misalkan mendengar ataupun melihat tulisan ada orang yang mendengar kabar sesuatu yang menyenangkan, ya, jangan lupa kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmu as-sholihat. Ya. Kita biasakan itu, ucapan hamdalah, ucapan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala harus menjadi budaya kita, menjadi budaya orang-orang beriman, ya, sebagaimana itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika iza atahu ya ma yasurruhu, ketika ya apabila datang kepadanya sesuatu yang menggembirakannya, Rasulullah selalu mengucapkan alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmu as-sholihat. Segala puji bagi Allah, ya, yang dengan kenikmatannya ya maka sempurna segala kebaikan-kebaikan. Ya, kita harus mengucapkan itu, ya, sesuatu hal yang menyenangkan kita. Ataupun sebaliknya, wa iza atahu ya yukrihu ma yukrihuhu, sesuatu yang apa? Yang dia benci atau sesuatu yang dia kurang sukai, ya. Maka Rasulullah juga mengatakan apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Ya, alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah atas segala sesuatu. Jadi ketika kita senang, ketika kita ya dalam keadaan tidak senang, tetap mengucapkan alhamdulillah, ya. Karena ini ya adalah sesuatu yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah pernah bersabda, "Wa ma min syai'in ahabba ilallah minal hamdi." Tidak ada ya sesuatu yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali pujian. Maka kita ketika mengetahui Allah menyukai pujian, maka kita memperbanyak untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Muzani mengatakan alhamdulillah ahaqqu man dzukir. Ya, segala puji bagi Allah, ya, yaitu Allah yang lebih berhak untuk disebut, untuk diingat. Ya. Jadi sekaligus mengajarkan kita untuk selalu mengingat Allah, dan kita minta tolong kepada Allah, beristi'anah, meminta pertolongan kepada Allah agar kita selalu mengingat Allah. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita setiap sebelum sholat itu, setelah tahiyat, sebelum salam, ya, Rasulullah mengajarkan untuk membaca doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya, tolonglah aku, ya, untuk selalu mengingat kepadamu dan untuk selalu bersyukur kepadamu, ya. Jadi kita minta tolong kepada Allah agar kita selalu diberikan apa? Selalu mengingat Allah dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalimat ya pertama, ya, pembukaan yang belum selesai, ya, tinggal 2 baris lagi sebenarnya, ya, tapi karena waktu yang sudah habis, ya, maka saya selesaikan alhamdulillahi ahaqqu man dzukir, ya. Al-Imam Al-Muzani mengatakan, ya, segala puji bagi Allah
yang beliau yaitu Allah Subhanahu wa taala lebih berhak untuk selalu diingat oleh kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selalu mengingatnya dan menjadikan kita semua orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, selama ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.